Oke, selamat pagi, Nain Deborah. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Ya, Oke Pak Pendeta, boleh bertanya Pak Pendeta ya? ya boleh, tapi nanti kameranya dihidupkan ya. Kalau tidak Baru bangun bisa, tidur. saya hanya akan ya menerima pertanyaannya dan saya jawab, tapi kemudian saya akan turunkan, Pak. Silakan, Pak Nain. Oh, berarti harus hidupkan kamera ya? Ya, harus on kamera supaya saya tidak digeruduk, Pak. Karena ya, ini lagi mesti melapor. Ya, Gitu ya, silakan. Oke, saya buka kamera dulu. Soalnya baru bangun tidur, nggak apa-apa nih Pak Pendeta. Oke. Ya. Oke, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, selamat pagi, selamat pagi. Ya, silakan. Gini, Apa yang ingin ditanyakan? gini Pak Pendeta, kita jangan masuk di ranah keimanan atau Alkitab atau Al-Quran itu sendiri dulu ya. Saya ingin bertanya ini menurut standar logika berpikir dulu sedikit ya. Gini, menurut Pak Pendeta, yang lebih cocok disematkan kepada esensi yang namanya Tuhan, esensi yang maha kuasa, maha tinggi itu antara yang pernah mati dan tidak pernah mengalami kematian, mana yang lebih cocok? Ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan ya, Hmm. kita tidak akan pernah bisa lepas daripada kitab suci. Ya, Anda bisa Ya, betul. mengatakan kita harus menggunakan standar logika berpikir, tetapi standar logika berpikir kita itu tidak bisa lepas daripada kitab suci. Dan ini bukan hanya berlaku bagi saya, itu juga pasti berlaku bagi Anda. Karena kita hanya dapat memahami Tuhan sejauh mana Tuhan menyatakan dirinya dalam kitab suci. Kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang liar tentang Allah tanpa ada kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir tentang Allah itu dinyatakan dalam kitab suci. Maka ketika Anda bertanya kepada saya tentang Allah itu sendiri, maka saya akan bisa dan hanya akan bisa menjelaskannya melalui kitab suci. Tidak hanya bisa dengan pemikiran saya sebagai manusia, tidak bisa. Itu harus sesuai dengan kitab suci. Kalau kita hanya menjelaskan tentang Allah itu di luar daripada kitab suci, apa bedanya kita dengan para penyembah berhala? Ya, tidak punya kitab sucinya. Paham ya, Deborah ya? Pendeta ya. Pendeta. Halo tes, apa masih dengar Pak Pendeta? Ya, silakan, silakan. Artinya gini Pak Pendeta, yang diminta maksudnya gini, oke lah, kalau secara menurut Pak Pendeta itu Tuhan itu kita bisa mendefinisikannya itu menggunakan dalil Alkitab ataupun dalil Al-Quran. Nah, tapi secara rasional ini kita memiliki akal untuk berpikir. Nah, yang boleh dong kita tanpa harus menggunakan dalil, sebagai individual manusia yang memiliki akal, kita berhak untuk menggunakan akal kita kan. Nah, hak itu kalau kita pergunakan berarti apa? Manakah menurut pribadi kita menggunakan dalil ini secara rasional akal kita berpikir, manakah yang lebih cocok antara dua tadi? Jadi nanti masuk di penjelasan dalam Alkitab gitu. Ya, tidak boleh demikian. Kalau Anda mencoba untuk menjelaskan tentang Tuhan Anda di luar daripada konsep apa yang telah dikatakan oleh kitab suci, maka Anda bisa dikatakan penyesat. Deborah, ya, Anda bisa dikatakan penyesat. Karena kita tidak bisa menjelaskan Tuhan itu keluar daripada kerangka berpikir kitab suci itu sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Dan itu pun berlaku buat Anda. Kalau Anda menjelaskan tentang Tuhan Anda di luar daripada kerangka berpikir kitab suci Anda, maka Anda disebut sebagai penyesat. Ya, saya katakan tadi bahwa kita hanya bisa mengenal Allah
Kita hanya bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab, dalam kitab suci. Kalau saya Alkitab ya. Tanpa itu kita tidak boleh hanya bisa mengira-ngira tentang Allah. Tidak boleh. Mengira tentang Allah di luar daripada kitab suci itu sendiri. Kita harus memikirkan tentang Dia sejauh mana Alkitab atau kitab suci menyatakan itu kepada kita. Kalau Nain Deborah ya menggunakan pemikiran seperti itu untuk Allah Deborah, yaitu berarti keyakinan Anda. Berarti Allah Anda itu bisa didefinisikan sesuai dengan pikiran siapapun tanpa perlu melihat kitab suci. Yaitu keyakinan Anda. Tapi kalau dalam keyakinan kami tidak boleh demikian. Apapun yang kita bicarakan tentang Dia, tentang Allah, itu selalu harus dalam kerangka berpikir Alkitab itu sendiri. Ya tidak boleh di luar kerangka Alkitab itu sendiri. Tapi kita punya kerangka berpikir, yaitu akal. Nah, yang saya minta coba kita masuk dulu di kerangka yang kita miliki, perangkat yang kita miliki sebagai individual manusia yang memiliki akal. Saya mau masuk pakai itu dulu. Tapi menurut Pak Pendeta di situ bahwa nggak boleh, ya nggak masalah lah. Artinya begini, kalau mungkin menurut Pak Pendeta segala sesuatu itu termaktum dalam suatu dalil, itu yang perlu kita terima, bahwa semuanya tanpa harus memenuhi standar rasional kita untuk berpikir pun kita menerima saja apa yang termaktum dalam sebuah dalil, perkataan dalil gitu, Pak Pendeta. Tidak. Menurut saya artinya ya apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Allah memang kita punya logika kan. Tapi apa yang dikatakan oleh kitab suci itu menjadi kerangka berpikir kita. Kalau kita tidak mau berpikir di luar kerangka, itu banyak hal kerangka kitab suci maksud saya, ada banyak hal yang dapat dipertanyakan tentang Allah. Dan itu bukan hanya Anda bisa ajukan kepada saya juga bisa ajukan kepada Anda. Contohnya ya, ketika nabimu menerima wahyu di goa, ya kan? Maka saya kalau berpikir secara manusia kan saya akan tanya, siapa saksinya? Kan kalau tidak ada saksinya kan maka pernyataan itu tidak dapat dibenarkan. Ya, maka saya tidak bisa melakukan itu kepada Anda tanpa tahu kerangka berpikir daripada kitab suci Anda. Ya. Jadi tidak bisa, kalau kita ingin menjelaskan tentang Allah, kalau Anda ingin menjelaskan atau bertanya kepada saya tentang Allah saya, maka saya akan selalu menjelaskan itu dari dalam isi Alkitab. Itu kerangka berpikir saya tentang Tuhan saya. Saya tidak akan hanya mengandai-ngandai, mengira-ngira tentang Allah itu sendiri dan bermain logika dengan itu, tidak. Ya memang semua kita tuh punya standar berpikir, tapi standar berpikir kita ketika kita bawa pada kitab suci, kita harus menerima itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Iya kan? Oke baik Pak Pendeta tadi menyinggung sedikit tentang persoalan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu di Gua Hira ya, mengatakan bahwa di situ kalau secara logika siapa saksi Rasulullah? Oke, kalau menggunakan dalil dalam Al-Quran tentunya Allah lah saksinya, tapi Pak Pendeta coba ingin menagih sesuai dengan logika tanpa menggunakan dalil. Nah di situ kita bisa pakai menggunakan analogi seperti ini Pak Pendeta. Ketika saya berkata dalam hati, siapa saksinya bahwa saya mengatakan sebuah perkataan dalam hati? Tentu diri saya sendiri. Pribadi kita sendiri bisa menjadi saksi. Saksi kita sekaligus objeknya sekaligus bisa menjadi saksi. Seperti itu. Nah itu rasionalitasnya seperti itu. Makanya tadi coba saya masuk dengan perkara yang sama tadi, yang awal tadi itu, secara rasional berpikir kita, standar berpikir kita menggunakan logika. Apa jawaban dari Pak Pendeta? Pak Pendeta mengatakan bahwa nggak bisa, harus pakai dalil. Nah kalau nggak pakai dalil ya, apakah kita nggak memiliki akal? Kita punya kapasitas yang diberikan, yang diilhamkan, yaitu akal. Nah apa kita nggak boleh mempergunakan itu tanpa menggunakan dalil? Gitu loh Bang. Ya tidak bisa, Anda tidak bisa berbicara tentang Allah tanpa dalil. Kalau Anda melakukan itu berarti Anda hoax. Kalau saya mengejar pernyataan Anda bilang itu sama seperti kesaksian. Siapa yang bersaksi tentang diri Anda ketika Anda ngomong dalam hati? Itu tidak bisa menjadi satu hal yang paralel dengan apa yang terjadi dengan nabimu di dalam gua. Kan? Tidak bisa. Kenapa? Karena begini, Nain Deborah. Apa yang terjadi dengan nabimu itu kemudian disampaikan kepada orang lain. Beda dengan apa yang kamu ucapkan dalam hatimu hanya untuk dirimu sendiri. Jangan gunakan contoh seperti itu contoh yang tidak cukup memadai untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika menerima wahyu. Itu contoh yang tidak cocok. Ya Anda bersaksi tentang diri Anda sendiri dalam hati Anda, ya memang hanya Anda. Tetapi kan kalau kita bicara tentang sesuatu yang kemudian harus disebarkan kepada orang banyak,
Ya, agama yang harus sebarkan kepada orang banyak. Maka di sana kan harus ada bukti konkret. Kalau Anda mengatakan hanya Allah yang menjadi saksinya, semua orang juga bisa ngomong yang sama. Saya juga berarti bisa menjadi nabi tanpa seorang pun bisa membantah saya sehingga saya berkata bahwa hanya Allah yang menjadi saksi. Makanya saya ngomong, saya bilang, kita tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Allah tanpa menggunakan dalil. Harus ada dalilnya. Kalau kita ngomong tanpa dalil, kita ini hoax. Masa kita mau ngomong tentang Allah tanpa dalil? Ya, saya mau tanya, memangnya di agama kamu boleh ya ngomong tentang Allah tanpa dalil? Boleh tidak? Deborah. Bahkan Al-Quran mengklaim dirinya diperuntukkan untuk orang-orang yang Saya tidak tanya itu, saya tanya boleh tidak dalam agama Anda ngomong tentang Tuhan tanpa dalil? Boleh tidak? Boleh. Ini ditonton oleh banyak orang nih. Boleh. Boleh karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Jadi menggunakan logika itu wajar. Gitu loh, Pak. Perhatikan perkataan Anda. Al-Quran diberikan untuk orang-orang yang berpikir. Berarti ya, orang-orang yang berpikir butuh Al-Quran. Butuh dalil kan? Iya, makanya butuh Al-Quran diberikan kepada orang-orang yang berpikir. Ini yang ngomong bukan saya ya. Jadi jangan sampai saya yang dilapor ya. Ini yang ngomong Deborah. Deborah ngomong katanya bahwa di dalam agamanya boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil. Boleh Pak. Secara rasional kan kita memiliki akal nih, akal berpikir lah. Tentunya. Iya, gini, Pak. Deborah, rasional kamu sudah salah tuh. Tadi kamu ngomong bahwa Al-Quran diberikan kepada orang yang berpikir. Berarti orang yang berpikir butuh Al-Quran. Kamu tidak paham. Ini yang ngomong ya, ini yang ngomong Nain Deborah. Nain Deborah yang ngomong bahwa ternyata Allah mereka dapat dipahami itu walaupun tanpa dalil. Rosemik rekam Pak. Ini saya sudah rekam ini. Gak apa-apa direkam gini. Saya sebutkan dulu ya Pak. Gini, salah satu gini ya. Ketika dalam ini pemahaman Islam itu menjelaskan bahwa dahulu kala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ketika Nabi Ibrahim itu mempersoalkan siapakah Tuhannya, apakah patung-patung yang dibuat oleh ayahnya, sedangkan mereka tidak dapat berbuat apa. Lalu Nabi Ibrahim melihat bulan, kayaknya bulan itulah yang menjadi Tuhannya karena dia itu cahayanya begitu terang. Tapi ketika pagi datang, bulan itu hilang dan muncul matahari. Lalu mengatakan bahwa matahari lah Tuhannya. Karena apa? Menggunakan logika berpikir dulu. Kayaknya matahari lebih baik karena dia menerangi semua di saat siang hari, tapi ketika malam muncul, mataharinya hilang. Nah, di situ menggunakan logika lagi, logika berpikir lagi, tanpa menggunakan dalil dulu. Apakah Nabi Ibrahim itu tanpa dapat penjelasan? Tapi ketika semuanya terpikirkan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan bahwa dia ketika melihat bintang-bintang yang begitu banyak, apakah ini Tuhannya? Mempertanyakan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan semua yang ada itu, termasuk bumi, termasuk bulan, bintang, matahari, yang menciptakan, menjadikan semua itu menggunakan apa? Logika berpikirnya dia. Itulah kenapa rasionalitas itu diperlukan dalam beragama. Berpikir cerdas dulu. Gini, kita menerima sebuah ini pemahaman, tentunya dikolaborasikan dengan akal kita. Masa tinggal menerima suatu perkara yang notabene terjadinya bukan di zaman kita, lalu kita menerima mengatakan bahwa itu benar, sebuah pewahyuan tanpa pembuktian. Tentunya pembuktiannya apa? Logika kita yang bekerja. Disitulah bos, Pak Pendeta, menurut saya logika harus bekerja juga. Tanpa logika nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya sama Anda ya. Jadi Nabi Anda mengenal Allah itu ya waktu dia berpikir bahwa ternyata ada yang lebih besar daripada matahari, karena matahari bulan ya, karena pada waktu pagi bulan sudah tidak ada. Atau ketika dia mendapatkan pewahyuan daripada Allah. Saya mau tanya, kapan nabimu mengenal Allah? Sesudah dia dapat pewahyuan atau sebelum dia dapat pewahyuan? Dengan logikanya, artinya sebelum dia dapat pewahyuan dia hanya dengan logikanya. Atau sesudah dia dapat pewahyuan? Kapan dia mengenal Allah? Kenapa? Kapan nabimu mengenal Allah? Sebelum pewahyuan dengan logikanya atau sesudah pewahyuan? Saya ingin mendengar pernyataan Anda.
Ayo. Oke baik. Rasulullah itu berpegang teguh itu kepada agama kakek nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai datu tertuanya dalam pemahaman sebagai nasab keturunannya. Rasulullah Oh, jadi sesudah pewahyuan toh? Pak, belum Pak, dengar dulu, dengar. Oh, berarti, aduh. Rasulullah belum. Deborah, bahaya ini Deborah. Ini bisa penistaan agama ini Deborah lo. Kamu bilang kalau Nabi mau mengenal Allah sebelum pewahyuan hanya dengan logikanya, aduh bahaya nih, bahaya. Jelaskan kepada saya. Jadi bagaimana Nabimu sampai dia mengenal Allah? Ayo, coba. Pak Pendeta dengar sampai selesai, jangan memframing gini. Nah, ketika Rasulullah itu tidak mempertuhankan berhala-berhala yang dipertuhankan oleh bangsa-bangsa Arab yang pada masa jahiliyah itu, apakah Rasulullah itu mempertuhankan berhala-berhala itu? Bahkan Lata dan Uzai itu adalah dua berhala yang sangat-sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak, apakah di situ dalil sudah keluar? Apakah sudah firman Allah sudah keluar? Belum, Pak. Rasulullah belum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul di usianya yang belia itu. Rasulullah sudah tidak menyukai tentang berhala-berhala itu. Karena apa? Rasionalitas Rasulullah itu lebih kepada apa? Tidak. Jangan dulu mati nih, Bor. Ini lagi penting nih ya. Halo. Jangan dulu macet, Deborah. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Katanya Allah kalian itu bisa dibicarakan tanpa dalil katanya. Aduh bahaya nih. Aduh. Jadi bisa ngomong tanpa dalil. Ya. Saya mau angkat satu orang ini terakhir ini ya. Rohim yang terakhir sudah ini, karena saya mau siap-siap ibadah ini. Kenapa turun? Nicholas Maduro. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pendeta Dede Dola. Ya. Selamat pagi, Pak Nicholas ya. Iya. Iya. Pak mau bertanya atau? Mau bertanya, Pak? Iya, mau bertanya. Ini Islam atau Kristen, Pak? Islam. Pak, sebelum Bapak bertanya, boleh kameranya dihidupkan dulu, Pak ya. Hidupkan kamera. Hidupkan kamera. Mohon maaf, iya, followernya masih di bawah 100. Oh begitu. Pak, saya mau sebelum Bapak tanya, saya mau tanya nih. Soalnya tadi si si Deborah jaringannya mungkin kurang bagus sehingga macet. Saya mau tanya, betulkah Pak, ketika di dalam agama Bapak itu ya Allah itu bisa dibicarakan tanpa dalil? Maksudnya dibicarakan tanpa dalil gimana? Ya, maksudnya walaupun tidak ada dalilnya di dalam kitab suci Bapak, pokoknya kita bisa ngomong bebas lah tentang Allah. Walaupun tidak ada dalil, pokoknya ngomong aja, tidak ada dasarnya begitu, pokoknya ngomong aja begitu. Betulkah? Ya jelas tidak mungkin lah, karena sesuatu yang iya, saya juga tadi tidak setuju dengan Nain, Pak. Ya, masa Nain ngomong begitu, Pak? Nain kan, Bapak tadi dengar ya, Nain ngomong ya. Nain baru naik, saya baru datang ke sini. Oh, baru datang. Iya, tadi Nain itu ya dari seiman juga dengan Bapak Nicholas. Dia ngomong katanya kalau kita bicara Allah tanpa dasar juga tidak apa-apa katanya. Gimana nih? Ya, silakan. Mungkin dia kurang memahami dengan apa yang dinarasikan Pak Pendeta ya. Ya, oke. Ya, silakan Pak Nicholas. Pak, kalau tidak bisa hidupkan kameranya, Bapak hanya bisa bertanya dan saya akan jawab, tapi Bapak saya turunkan ya. Setelah itu. Silakan, Pak. Oke.
boleh bertanya dari Bible Bapak? Iya, ya silakan. Di sini Pak, saya Ya. mau bertanya, apa maksudnya di 1 Korintus 5 ayat 5 itu Pak? Manusia diserahkan kepada iblis. Tolong terangkan Pak. 1 Korintus pasal 5. Nomor 5. Ya, saya bacakan dari ayat 1 ya. Ya. Dosa dalam jemaat, itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema. Saya segera turunkan Pak ya. Nanti saya jawab ini. Oke. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa. Jadi ada cabul nih, ada percabulan yang tidak mengenal Allah, itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan ya, seorang anak berzina dengan istri dari ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya ya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini adalah semacam sebuah penghukuman. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang melakukan hal demikian itu patut untuk mengalami penghukuman. Penghukuman dalam hal ini adalah penghukuman fisik, mengalami siksaan fisik, diserahkan kepada iblis, itu maksudnya. Supaya dengan siksaan fisik yang dia rasakan, dia itu bisa bertobat. Itu kata daripada Rasul Paulus. Kenapa? Karena persinahan yang terjadi. Ya, persinahan yang terjadi di zaman itu. Ya, jadi jelas ya.